Hai guys, masih bersama gue di Panada Film. By the way, apa kabar nih penikmat review film? Kali ini bakal gue bawa ke salah satu mitos Asia Barat dan Eropa, bahwa ada satu setan wanita yang menakutkan. Digambarkan dalam jimat, lukisan, dan kisah dari abad ke-1 Masehi. Dia memiliki banyak nama dalam berbagai bahasa dan agama. Abizu, tapi lebih dikenal dengan julukan menyeramkan, yakni pembunuh anak-anak. Langsung aja kita berangkat ke filmnya, The Offering 2023. Adalah film horor trailer arahan Oliver Park yang dirilis secara terbatas oleh Decal Releasing pada 13 Januari 2023, memperkenalkan sosok setan kuno yang bernama Abizu. Film ini merupakan produksi Amerika Serikat yang dibintangi aktor dan aktris asal Inggris dengan lokasi syuting di Bulgaria. Tapi sebelumnya silakan subrek, tinggalkan komen, aktifin loncengnya buat bantu channel ini berkembang. Dan biar nggak ketinggalan review terbaru dari Panada Film. Film diawali dengan penampakan ruangan dengan simbol-simbol kuno yang terlihat hampir di semua bagian dinding dan pintu. Bahkan ada juga yang dibuat di lantai dengan penerangan lilin sebagian. Selain itu juga terlihat banyaknya buku-buku yang tidak tertata rapi. Lalu tampak seorang lelaki tua bernama Yoshil yang sibuk mempersiapkan ritual. Entah ritual apa yang sedang dipersiapkan. Di saat bersamaan muncul sosok Abizu yang menyerupai Aida, istri dari Yoshil. Dia memberitahukan bahwa apa yang dilakukan Yoshil dapat menyakitinya. Lelaki tua itu seperti bersemangat untuk menyelesaikan ritualnya. Belum selesai membaca mantra, muncul sosok Abizu yang menyerupai Sarah, yang juga memperingatkan akan resiko jika Yoshil tidak memberi makan makhluk pembunuh anak tersebut. Ternyata ritual Yoshil adalah cara dia untuk memutus perjanjian dengan makhluk pembunuh anak itu. Sebelum pergi, Sarah memperingatkan agar Yoshil tetap dalam lingkaran yang dibuatnya. Dan Sarah menyampaikan bahwa tanpa Yoshil pun akan ada penggantinya yang mau memberikan anak-anak sebagai makanannya. Namun ternyata Yoshil sengaja keluar dari lingkaran agar makhluk itu dapat masuk ke tubuhnya dan menjebaknya dalam jimat berbentuk kalung liontin yang dibuatnya, dengan syarat Yoshil harus mengakhiri hidupnya. Arthur dan Claire mengunjungi Saul, ayah Arthur yang tinggal di komunitas Yahudi Hasidut. Setelah lama mereka tidak bertemu, Saul awalnya tidak menyetujui pernikahan Arthur karena Claire tidak seagama dengannya. Tapi kini Saul membuka hati untuk Claire yang sedang mengandung cucunya. Namun Arthur tampak gelisah sejak sampai di rumah Saul. Dia terus-menerus didesak oleh rekannya untuk segera meminta tanda tangan Saul agar rumahnya bisa dijadikan jaminan sebuah pinjaman. Belum sempat mengatakan maksudnya, Arthur langsung disibukkan dengan kedatangan jenazah yang harus dibalsem. Saul adalah pemilik usaha pembalseman jenazah yang merupakan tradisi Yahudi.
Jenazah tersebut adalah salah satu rekan Saul, Yoshil, yang merupakan seorang ilmuwan pintar. Dia dinyatakan tewas karena bunuh diri. Arthur berusaha sekuat tenaga mencabut pisau yang menancap di dada Yoshil. Lalu mendengar suara dengung yang diikuti dengan padamnya listrik saat memegang liontin yang menggantung di leher Yoshil. Saul meminta Arthur istirahat saja setelah melihat pisau dengan ukiran aksara kuno di gagangnya. Dia menghubungi Karim, temannya yang dianggap mengerti tentang barang kuno seperti ini. Saul mendapat penjelasan bahwa pisau itu digunakan untuk ritual pemanggilan setan yang sudah lama tidak pernah dipraktikkan lagi. Claire bangun di tengah malam dan pergi ke kamar mandi. Ketika kembali ke ranjang, dari balik kegelapan pertemuan dua sisi pintu, Yoshil menyerangnya dan berusaha mengeluarkan bayi dari perutnya. Claire terbangun, ternyata semua itu hanya mimpi. Maksud kedatangan Arthur akhirnya diketahui oleh Hemis, asisten Saul. Dia memperlihatkan surat gadai kepada Saul yang membuatnya murka. Claire pun kebingungan dan marah kepada Arthur karena tidak jujur kepadanya. Sebagai agen real estate, ternyata sudah 2 tahun lamanya Arthur tidak menjual rumah yang membuatnya harus mengambil pinjaman dengan jaminan rumah ayahnya. Arthur berusaha berbicara empat mata dengan Saul. Namun dia tidak tega melihat ayahnya yang pasti sedang sakit hatinya. Saat Arthur meninggalkan Saul di ruang kerjanya sendirian, sesosok setan pun muncul dan mengambil jiwa Saul.
Arthur terkejut mendapat Saul telah wafat dikarenakan serangan jantung. Hamish memberikan surat gadai yang sudah ditandatangani Saul yang dianggap sebagai penyebab kematiannya. Arthur dan seluruh komunitas berduka. Setelah pemakaman, Claire melihat gadis kecil yang berlarian di rumah dan bersembunyi di balik kain penutup cermin. Claire dibuat terkejut olehnya yang ternyata adalah arwah Sarah, gadis cilik yang hilang dan ditemukan beberapa hari kemudian. Claire mulai tidak nyaman karena sebelumnya juga dia mendengar suara bisikan Sarah dari kameranya. Claire ingin menceritakan kejadian yang dialami kepada Arthur. Namun, suaminya itu hanya tertegun, diam, dan tanpa ekspresi. Ternyata Arthur kerasukan setan yang membuatnya menggambar sebuah sigil, simbol aneh yang biasanya digunakan untuk altar, sebuah ritual pemujaan atau sihir. Namun, semua itu hanya mimpi. Meneruskan usaha ayahnya, Arthur menemui kendala terkait jenazah Yosil. Dia harus menemukan keluarganya atau mendapat izin dari kepolisian untuk melakukan proses pemakaman. Mengambil tindakan sendiri, Arthur mengunjungi rumah Yosil. Di antara tumpukan buku, dia menemukan sigil yang serupa seperti dalam mimpinya. Arthur juga menemukan sebuah kaset video yang merekam ritual pemanggilan malaikat oleh Yosil dan Sarah, gadis cilik yang jenazahnya baru ditemukan. Dari rekaman video itu, Yosil salah mengucapkan mantra yang justru memanggil sosok setan kuno yang bernama Abizu. Sarah tewas sebagai tumbalnya. Claire dikunjungi oleh seorang wanita tua yang mengaku bernama Aida, istri Yosil. Dia minta diantar ke ruang penyimpanan jenazah. Awalnya enggan dan berusaha menghubungi Arthur.
Claire terpaksa membawa Aida ke ruangan tersebut. Setelah melihat jenazah Yosil, Claire terkejut karena pernah melihatnya di dalam mimpinya. Ternyata Aida adalah setan Abizu yang bermaksud membakar jenazah Yosil untuk mengambil seluruh kekuatannya kembali. Claire berusaha sembunyi, namun dia akhirnya disekap oleh Abizu. Arthur yang datang tidak bisa membawa Claire. Meski telah mencobanya berkali-kali, Abizu dalam rupa Sarah meminta Arthur menyerahkan gadis cilik sebagai tumbal sebagai ganti istrinya. Arthur meminta bantuan Hemis yang kemudian memanggil Karim untuk menangkap Abizu. Karim kemudian memperbaiki liontin yang merupakan jimat penyekap setan. Dan menyerahkan pisau bertuliskan aksara kuno itu kepada Arthur. Rencana mereka adalah memancing Abizu dan menyekapnya dalam tubuh Arthur, seperti yang dilakukan Yosil. Arthur pun menyetujuinya agar istrinya yang sedang hamil dapat kembali. Bersamaan dengan itu, makhluk pembunuh pun datang dan menghabisi Karim, yang membuat Arthur dan Hemis terpaksa melakukan berdua persiapan ritualnya. Cobaan demi cobaan pun datang, mulai dari sosok yang menyerupai Soul sampai Hemis yang dihabisi makhluk itu. Terakhir Claire yang membuat Arthur keluar dari lingkaran. Sangat ingin mengeksekusi dengan pisau, tiba-tiba pisau tersebut lepas dari genggaman Arthur. Ketika ingin mengambilnya kembali, muncul Hemis dan membantu menghujam pisau tersebut ke dada Arthur.
Namun ternyata sosok tersebut bukanlah Hemis yang asli. Sosok tersebut adalah sosok makhluk pembunuh yang menyerupai Hemis dan memberitahu Arthur kalau liontinnya terjatuh. Sia-sialah pengorbanan Arthur. Scene beralih ke Claire yang masih berada di kolong meja. Ketika dilihat sekeliling rumah, namun dalam kondisi seperti semula. Di ujung dekat pintu, dia melihat Arthur dan menghampirinya. Namun ketika ditanya, keadaan bayinya baik-baik saja. Terlihat bahwa sosok di hadapan Claire adalah makhluk pembunuh. Bagaimana kisahnya? Seru dari awal sampai akhir kan? Mau kisah seru lainnya? Ikutin terus Panada Film untuk review film-film lainnya. Buat yang udah ikutin dari awal sampai akhir, gue terima kasih banyak nih. Sehat-sehat selalu. Bye-bye.